Hai, sahabat setia. Selamat datang kembali di Cerita Momo. Tempatnya kisah-kisah penuh drama, intrik, dan balasan yang setimpal. Kira-kira, apa yang akan kalian lakukan kalau tahu suami tercinta pamit kerja keluar kota? Padahal dia sebenarnya liburan di Paris sama Weyel alias wanita idaman lain yang murahan? Kira-kira, apa yang terjadi kalau surat cerai dikirim lewat pos, harta ditarik semua, dan rekening suami langsung diblokir? Kalau dia telepon sambil merengek, "Sayang, apa maksudnya ini?" Kalian bakal jawab apa? Penasaran dengan kelanjutan cerita Clara yang berani ini? Sebelum kita mulai, yuk bantu Cerita Momo terus berkarya dengan like video ini, subscribe channelnya, dan jangan lupa komen di bawah nama kalian, asal kota, dan hadir. Siap-siap, karena kisah ini akan membuat kalian ikut merasakan emosi yang luar biasa. Langsung saja kita mulai. Malam itu, di dalam sebuah menshan megah di kawasan elit Jakarta, udara terasa dingin dan hampa. Clara, mengenakan gaun sutra simpel berwarna putih tulang, duduk di depan jendela kaca besar yang menghadap ke gemerlap lampu kota. Di pangkuannya, sebuah laptop menyala, menampilkan data keuangan rumit dari perusahaan properti miliknya. Ia adalah CEO termuda yang paling disegani, seorang wanita yang hidupnya terstruktur, terencana, dan nyaris sempurna. Namun, di balik semua kesuksesan itu, sebuah lubang kosong mulai menggerogoti hatinya. 1 tahun terakhir, ada sesuatu yang berubah dari suaminya, Dimas. Pria yang dulu begitu hangat dan romantis itu kini sering pulang larut, beralasan lembur, dan lebih sering menyentuh ponselnya daripada menyentuh tangannya. Awalnya, Clara mencoba memaklumi. Ia yakin, Dimas, seorang direktur pemasaran di perusahaan multinasional, memang sedang berada di puncak karirnya. Ia terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa cinta mereka terlalu kuat untuk digoyahkan oleh pekerjaan. Namun, cinta tidak bisa menutupi semua kebohongan. Suatu sore, Clara menemukan sebuah nota parkir di saku jas Dimas. Lokasinya di sebuah hotel mewah di Jakarta Selatan. Tanggalnya adalah malam saat Dimas berkata ia lembur sampai pagi. Jantung Clara berdegup kencang. Ia tidak langsung menuduh. Naluri bisnisnya berkata, tuduhan tanpa bukti adalah kelemahan. Ia harus mengumpulkan fakta. Clara tidak bertindak gegabah. Ia bukan tipikal istri yang akan mengamuk, menangis, dan merobek-robek surat nikah. Ia adalah seorang pebisnis ulung yang terbiasa menghadapi krisis dengan kepala dingin dan strategi matang. Ia tahu, cinta buta adalah hal terakhir yang dibutuhkan saat ini. Yang ia butuhkan adalah bukti, dan ia punya cara untuk mendapatkannya. Di kantornya yang megah, di balik pintu tebal yang hanya bisa diakses oleh orang-orang terpilih, Clara memanggil orang kepercayaannya, Johan. Johan adalah mantan kepala tim keamanan di perusahaan lamanya yang kini dipercaya mengelola aset dan data rahasia Clara. Pria parubaya itu masuk dengan wajah tegang, seolah tahu apa yang akan dibicarakan. Johan, suara Clara tenang, namun sorot matanya tajam. "Saya butuh bantuanmu." Johan mengangguk. "Tentu, Nona Clara. Ada apa?" "Saya ingin kamu dan timmu memantau semua aktivitas Dimas selama 1 bulan ke depan. Ponsel, rekening, pergerakan, semuanya. Saya tidak peduli seberapa mahal biayanya. Saya hanya ingin satu hal, kebenaran." Johan terdiam sejenak. "Nona, apa Dimas?" "Saya tidak ingin berspekulasi," potong Clara cepat. "Cukup lakukan apa yang saya minta. Dan pastikan, ia tidak tahu apapun." Misi pun dimulai. Tanpa sepengetahuan Dimas, hidupnya kini seperti sebuah film yang sedang diputar ulang. Setiap detail dicatat, setiap pergerakan dilacak. Ponselnya diintai, rekeningnya dipantau, bahkan setiap pesan yang masuk dan keluar dikopi ke server rahasia Clara. Clara tidak pernah menyangka, hatinya yang terbuat dari baja bisa merasakan sakit yang begitu dalam setiap kali laporan masuk. 2 minggu berlalu. Laporan demi laporan mengalir ke email rahasia Clara. Laporan pertama, Dimas sering makan siang dengan seorang wanita bernama Kirana, seorang model freelance. Foto-foto mereka berdua duduk berdekatan di restoran-restoran mewah. Clara menelan ludah. Ini belum cukup. Laporan kedua, Dimas mentransfer sejumlah uang ke rekening atas nama Kirana. Nominalnya tidak sedikit.
Clara menahan napas. Laporan ketiga, Dimas dan Kirana terlihat memasuki sebuah butik ternama di Paris. Laporan ini dilengkapi dengan foto mereka berdua, yang diambil oleh salah satu mata-mata Clara di Paris. Ada sebuah koper besar di samping mereka. Di tangan Kirana, sebuah tas tangan mewah bermerek. Ternyata, kecurigaan Clara selama ini tidak salah. Dimas sering menginap di hotel yang sama dengan Kirana. Alasan, lembur, yang ia berikan selama ini ternyata adalah untuk menginap di hotel bersama wanita lain. Dimas sering melakukan perjalanan bisnis ke luar kota. Namun semua laporannya menunjukkan ia sering bolak-balik ke luar negeri, bukan untuk pekerjaan, melainkan liburan. Clara tidak menangis. Air matanya sudah kering digantikan oleh amarah dingin yang menggelegak di dalam dada. Ia melihat semua bukti ini seperti seorang jenderal yang sedang merancang strategi perang. Ia tidak ingin kalah. Ia tidak akan membiarkan Dimas mengambil keuntungan dari kebaikan hatinya. Suatu malam, saat Dimas baru pulang dari lembur, Clara menyambutnya dengan senyum tipis. Dimas terlihat lelah, namun matanya memancarkan kegembiraan yang aneh. "Sayang, maaf aku pulang telat lagi," ucap Dimas sambil mencium kening Clara. "Banyak sekali yang harus dikerjakan." Clara mengangguk. "Tidak apa-apa, sayang. Aku mengerti." Ia melihat wajah Dimas dengan saksama. Wajah itu, yang ia cintai selama bertahun-tahun, kini terasa seperti topeng yang terpasang dengan buruk. Malam itu, di meja makan, Dimas kembali menyentuh topik yang belakangan sering ia sebut. "Aku sepertinya akan pergi ke Paris, sayang. Ada presentasi besar untuk proyek di sana. Mungkin sekitar seminggu." Clara nyaris tersedak tehnya. "Paris?" "Ya, Paris." "Kenapa?" Terdengar membosankan. "Ya, sayangnya aku harus pergi sendirian. Timku yang lain sudah berangkat lebih dulu." Dimas tersenyum hambar, mencoba meyakinkan Clara. Clara hanya mengangguk pelan. "Hati-hati, ya. Semoga sukses." Di dalam hati, ia merasakan sebuah ledakan. Bukan ledakan amarah, melainkan ledakan dari rencana yang sudah matang di kepalanya. Seminggu di Paris. Sendirian? Tidak, Dimas tidak akan pergi sendirian. Laporan terakhir dari Johan sudah membuktikannya. Pagi harinya, saat Dimas sibuk mengemas kopernya, Clara sudah duduk di depan laptopnya, mengirimkan beberapa email penting. Ia mengirimkan pesan kepada pengacaranya, kepada manajer aset pribadinya, dan kepada kepala tim keamanannya, Johan. "Dimas akan terbang ke Paris pagi ini," tulisnya. "Saya butuh semua bukti yang sudah kita kumpulkan. Saya ingin semua dokumen perceraian siap dalam 24 jam. Dan saya ingin kamu mengaktifkan semua aset saya atas nama saya sendiri, segera setelah ia meninggalkan negara ini. Termasuk semua aset dan rekening yang ada atas nama gabungan kami." Tangan Clara tidak bergetar sama sekali saat mengetik. Matanya fokus, pikirannya jernih. Ini bukan lagi soal cinta, bukan lagi soal sakit hati. Ini adalah sebuah peperangan, dan Clara tidak akan membiarkan dirinya kalah. Dimas turun dengan kopernya, senyumnya cerah. "Aku berangkat, sayang. Doakan aku ya." Clara memeluknya dengan erat, senyumnya tulus, namun hatinya penuh dengan rencana. "Tentu, sayang. Aku akan selalu mendoakanmu. Semoga perjalananmu menyenangkan." Dimas mencium keningnya, lalu bergegas pergi. Ia tidak tahu, pelukan terakhir dari istrinya bukanlah tanda perpisahan sesaat, melainkan perpisahan selamanya. Ia tidak tahu, saat ia pergi untuk liburan mewah bersama selingkuhannya, ia akan kembali sebagai seorang gelandangan. Clara berdiri di ambang pintu, melihat mobil Dimas melaju menjauh. Di tangannya, sebuah amplop surat yang sudah ia siapkan semalam. Di dalamnya, surat cerai. Ia memanggil supirnya. "Pak, tolong kirimkan surat ini lewat pos kilat. Pastikan surat ini sampai ke alamat kantornya besok." Clara tersenyum. Senyum kemenangan seorang jenderal yang telah mempersiapkan strategi matang. Biar saja Dimas menikmati liburannya. Biar saja Dimas dan Kirana bersenang-senang di Paris. Karena begitu ia kembali, ia tidak akan punya apa-apa lagi. Itulah awal dari semuanya. Awal dari pembalasan yang begitu dingin dan begitu kejam.
Langit Paris sore itu berwarna jingga keemasan, memantulkan sinarnya pada jendela-jendela kafe yang berjejer rapi di sepanjang jalanan. Di salah satu kafe mewah di area Champs-Élysées, Dimas dan Kirana duduk berhadapan, tawa mereka terdengar riang. Kirana mengenakan gaun mini bermerek yang baru saja dibeli, sementara Dimas tersenyum puas, seolah ia adalah raja dunia. Ia tidak tahu, di meja seberang, ada sepasang mata yang diam-diam merekam setiap gerakan dan senyum mereka. Mata-mata itu adalah bagian dari jaringan yang dibangun Clara. "Sayang, lihat deh tas ini, bagus banget, kan?" rengek Kirana, menunjuk-nunjuk sebuah tas tangan mahal di etalase toko. "Kalau buat oleh-oleh Clara, pasti dia senang deh." Dimas tertawa, tawa yang terdengar hampa di telinga seseorang yang tahu kebenaran. "Gak usah, sayang. Buat apa mikirin dia? Kita kan di sini buat bersenang-senang, berdua aja." "Iya juga ya," Kirana tersenyum licik. "Lagian, dia kan kaya raya. Tas itu pasti nggak seberapa buat dia. Beda sama aku, ya kan?" Dimas mengangguk. "Tentu saja. Kamu lebih istimewa." Kata-kata itu diucapkan dengan penuh rayuan palsu, tercatat jelas dalam rekaman video yang kini dikirimkan secara real-time ke server pribadi Clara di Jakarta. Sementara Dimas dan Kirana di mabuk euforia di kota mode, Clara tidak beranjak dari kantornya. Ruangan kerjanya yang elegan kini berubah menjadi ruang kontrol. Di hadapannya, 3 layar monitor menampilkan data-data yang masuk tanpa henti. Layar pertama menampilkan rekaman video dari Paris. Wajah Dimas dan Kirana terlihat sangat jelas. Mereka tertawa, berciuman, dan berpelukan di depan Menara Eiffel, di tengah keramaian. Kamera Clara tidak luput dari setiap detail. Bahkan ekspresi wajah Dimas yang tampak begitu bahagia, kebahagiaan yang tidak pernah ia tunjukkan lagi di hadapan Clara. Layar kedua menampilkan rincian transaksi kartu kredit Dimas. Pembayaran untuk suite mewah di Hotel Bintang 5, tagihan makan malam puluhan juta, dan yang paling membuat Clara jijik, pembelian perhiasan dan pakaian di butik-butik mahal. Semua atas nama Dimas, tapi untuk Kirana. Clara melihat setiap angka, setiap detail, dan rasa sakit yang ia rasakan bukan karena cemburu, melainkan karena pengkhianatan yang begitu mendalam. Uang yang ia hasilkan, uang yang ia dan Dimas bangun bersama, kini digunakan untuk membiayai pengkhianatan itu. Layar ketiga menampilkan laporan pergerakan Dimas. Jadwal rapat bisnis yang ia berikan kepada Clara ternyata hanya kedok. Dimas bahkan tidak pernah menginjakan kaki di kantor klien yang ia sebutkan. Hari-harinya diisi dengan jalan-jalan, makan malam romantis, dan bermesraan dengan selingkuhannya. Clara menghela napas. "Johan, pastikan semua data ini aman," perintahnya melalui headset. "Sudah, Nona. Semuanya terenkripsi dan disimpan di server cadangan. Tidak ada yang bisa mengaksesnya selain kita," jawab Johan dari seberang. Pria itu, dia benar-benar tidak tahu diri. Dia pikir dia bisa menipu Nona begitu saja. Clara tersenyum sinis. "Dia tidak menipu saya. Dia menipu dirinya sendiri. Dia tidak tahu siapa saya sebenarnya. Dia pikir saya hanya wanita kaya yang bisa ditipu." Dalam hati, Clara berbisik, "Dimas, kamu tidak tahu kalau setiap langkahmu, setiap bisikan mesra yang kamu lontarkan ke wanita itu, setiap senyuman palsu yang kamu berikan padaku, semuanya adalah bukti yang akan menjatuhkanmu." Hari-hari Dimas di Paris adalah puncak kebahagiaan yang palsu. Ia mengajak Kirana makan siang di restoran-restoran berbintang Michelin. Ia membelikan Kirana tas dan sepatu yang harganya setara dengan cicilan rumah. Kirana, yang terbiasa hidup pas-pasan, merasa seperti putri raja. Ia terus memuji Dimas, memanggilnya pangeran dan kesayangan. "Sayang, kenapa kamu nggak cerai aja sama dia?" tanya Kirana suatu malam, saat mereka sedang menikmati pemandangan kota dari balkon hotel. "Dia cuma cewek kantoran yang dingin, kan? Aku lebih cocok buat kamu, ya kan?" Dimas hanya tertawa. "Kita lihat saja. Nanti, ya. Aku masih punya rencana." Rencana Dimas adalah menceraikan Clara setelah ia berhasil memindahkan sebagian aset ke rekening pribadinya yang tersembunyi. Ia tidak tahu, Clara sudah selangkah lebih maju. Clara, di sisi lain dunia, menyaksikan semua adegan ini tanpa berkedip. Ia melihat Kirana bergelayut manja,
ia melihat Dimas yang begitu patuh. Hatinya tidak lagi sakit, hanya mati rasa. Rasa sakit itu sudah berubah menjadi kekuatan. Ia bukan lagi wanita yang lemah, ia adalah wanita yang terlahir kembali dari pengkhianatan. Ia akan membalas semua itu dengan cara yang paling elegan, cara yang hanya bisa dilakukan oleh seorang Clara. Pada malam ketiga, laporan paling mematikan masuk. Tim Clara berhasil menyadap sebuah percakapan telepon antara Dimas dan Kirana. Dimas sedang tertawa-tawa, menceritakan bagaimana ia berhasil membohongi Clara. Sayang, kamu tahu, istriku itu lugu banget. Dia percaya kalau aku kesini buat kerja. Dia bahkan mendoakan perjalananku sukses. Padahal, kita berdua yang sukses, kan? Sukses liburan, sukses foya-foya. Hahaha. Suara tawa Dimas itu seperti belati yang menusuk langsung ke telinga Clara. Ia mengepalkan tangannya begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Ini adalah bukti yang ia butuhkan. Bukti yang menunjukkan bahwa ini bukan hanya pengkhianatan fisik, tapi juga pengkhianatan mental yang kejam. Selesai, Johan, bisik Clara, suaranya serak. Saya punya semua bukti yang saya butuhkan. Video, rekaman suara, rincian transaksi. Semuanya. Lalu, apa rencana selanjutnya, Nona? Tanya Johan. Clara menatap layar monitor yang menampilkan wajah Dimas dan Kirana sedang tersenyum. Senyum kemenangan itu. Clara membalasnya dengan senyum yang jauh lebih dingin dan mematikan. Aktifkan semua perintah yang saya berikan semalam, jawab Clara. Sekarang, juga. Jangan tunda lagi. Johan mengangguk. Baik, Nona. Clara menutup laptopnya. Ia berdiri, berjalan ke arah jendela, dan menatap gemerlap lampu kota yang jauh lebih megah dari gemerlap Menara Eiffel di Paris. Ia tahu, saat ini, Dimas dan Kirana masih tertawa. Mereka masih menghamburkan uangnya. Mereka masih bermimpi tentang masa depan yang indah. Namun, Clara juga tahu, besok pagi, saat matahari terbit di Paris, mimpi indah itu akan berubah menjadi mimpi buruk yang paling mengerikan. Surat cerai akan tiba. Rekening akan kosong. Dan mereka akan menyadari bahwa mereka tidak sedang berlibur, melainkan sedang terjebak dalam jebakan yang paling indah, yang sudah Clara persiapkan dengan sempurna. Pagi itu, di Paris, adalah potret sempurna dari kebohongan yang telah Dimas bangun. Mentari musim gugur bersinar hangat, menyapa jendela kaca setinggi langit-langit suite mewah mereka. Dari atas sana, Menara Eiffel tampak begitu agung, seolah menjadi saksi bisu atas kebahagiaan palsu yang sedang mereka nikmati. Di ranjang yang tertutup spray sutra, Kirana menggeliat manja dalam pelukan Dimas. Ia tersenyum, membayangkan hari-hari penuh belanja dan kemewahan yang menantinya. Pangeranku, bisik Kirana, suaranya terdengar seperti melodi. Hari ini kita mau kemana? Aku lihat ada butik perhiasan di seberang sana. Mumpung kita di kota cinta, aku mau cincin baru, ya? Dimas tertawa, mencium kening Kirana. Apapun untuk bidadariku. Hari ini kita foya-foya sepuasnya. Kamu mau apa, sayang? Aku akan belikan. Ia mengeluarkan dompetnya yang tebal, berisi kartu kredit platinum dan black card. Ia menggeseknya di terminal pembayaran minibar hotel untuk membayar sebotol sampanye mahal. Transaksi berhasil. Dimas tersenyum puas. Ia tidak tahu, ini adalah transaksi terakhir yang bisa ia lakukan dengan kartu itu. Ia tidak tahu, di sisi lain dunia, roda karma sudah mulai berputar. Saat Dimas dan Kirana bersiap-siap untuk sarapan, ponsel Dimas bergetar. Sebuah notifikasi dari asisten pribadinya di Jakarta, Rani. Dimas mengerutkan kening. Rani jarang sekali menghubunginya di akhir pekan, apalagi selagi ia di luar negeri. Ia mengabaikannya. Ponselnya kembali bergetar, kali ini panggilan telepon. Ada apa, Ran? Tanya Dimas dengan nada kesal. Suara Rani terdengar gemetar dan panik. Pak Dimas ini. Ini gawat, Pak. Ada apa sih, Rani? Jangan berlebihan. Saya sedang cuti. Tadi pagi ada kurir yang datang, Pak. Mengirimkan surat tercatat dari Bu Clara. Suratnya dikirim ke kantor, Pak. Suara Rani semakin tidak jelas. Dimas mengernyitkan dahi.
Surat apa? Kenapa harus ke kantor? Kan bisa ke rumah. Bukan itu masalahnya, Pak. Ini surat cerai, Pak. Ucapan Rani bagai sambaran petir. Tangan Dimas bergetar hebat. Ia menjauhkan ponsel dari telinganya, seolah kata-kata itu adalah virus yang bisa menjangkitinya. Apa? Kamu salah baca, Rani. Jangan bercanda. Mana mungkin Clara? Saya tidak bercanda, Pak. Di amplopnya tertulis jelas, surat gugatan cerai. Dan di sini juga ada segel pengadilan, Pak. Amplopnya dari pengacara Bu Clara. Dunia Dimas mendadak runtuh. Kaki-kakinya terasa lemas. Ia melirik Kirana yang menatapnya dengan heran. Ada apa, sayang? Tanya Kirana. Dimas menggeleng, berusaha menyusun kata. Ia tidak bisa mencerna informasi itu. Clara, wanita yang ia anggap lugu dan bodoh, mengirimkannya surat cerai? Mana mungkin? Rani, kamu simpan surat itu. Jangan biarkan siapapun tahu. Saya akan hubungi kamu lagi nanti. Perintah Dimas, suaranya kini dipenuhi kepanikan. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ini pasti jebakan. Atau mungkin Clara sedang marah karena ia pergi tanpa kabar yang jelas. Ini pasti hanya gertakan. Ya, ini hanya gertakan. Ada apa sih, Dimas? Kamu pucat banget? Tanya Kirana. Enggak ada apa-apa. Ada masalah kecil di kantor, jawab Dimas, mencoba tersenyum. Ayo kita sarapan. Habis itu kita pergi ke toko perhiasan yang tadi. Mereka menuju restoran hotel. Dimas mencoba memesan makanan dengan kartu kreditnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia menggesek kartu platinumnya. Transaksi ditolak. Dimas terkejut. Ia mencoba kartu yang lain. Black card-nya. Kartu yang ia bangga-banggakan di depan Kirana. Transaksi ditolak. Berkali-kali ia mencoba, berkali-kali pula layar mesin kasir menampilkan tulisan yang sama. Rasa panik yang tadi ia tahan kini meledak di dalam dadanya. Ia berdiri, keringat dingin membasahi dahinya. Wajahnya yang tadi tersenyum kini berubah tegang. Dimas? Kenapa? Tanya Kirana, suaranya mulai terdengar tidak sabar. Kartu-kartumu kenapa? Aku nggak tahu. Mungkin ada masalah dengan bank. Kita coba lagi nanti, jawab Dimas, suaranya bergetar. Aku ambil uang tunai aja, ya? Ia bergegas ke mesin ATM terdekat di lobi hotel. Jantungnya berdebar kencang. Ia memasukkan kartu debitnya. Saldo yang biasanya tertera puluhan miliar, kini hanya menampilkan angka 0. 0 besar. Tidak ada 1 rupiah pun tersisa. Ia mencoba rekening lain. Hasilnya sama. Kosong. Dimas merasa seperti tersengat listrik. Tubuhnya limbung, hampir jatuh. Ia kembali ke Kirana dengan wajah pucat. Ada apa, Dimas? Kamu kok kayak habis lihat hantu? Tanya Kirana, kini dengan nada sinis. Dimas menelan ludah. Kirana, semua rekeningku diblokir. Wajah Kirana berubah total. Senyum manisnya lenyap. Apa? Kamu nggak bohong kan? Jangan bercanda. Kita masih butuh uang buat liburan ini. Aku tidak tahu. Ini pasti perbuatan Clara. Dia sudah tahu semuanya. Kirana berdiri, tangannya berkacak pinggang. Oh, jadi ini yang kamu sebut rencana? Aku akan urus semuanya? Kamu nggak becus, Dimas. Kamu bawa aku ke sini cuma buat jadi gelandangan. Perdebatan mereka menarik perhatian pengunjung hotel lainnya. Dimas yang biasanya angkuh kini menundukkan kepalanya, merasa malu dan hina. Ia mengambil ponselnya, tangannya gemetar. Ia harus menghubungi Clara. Ia harus menjelaskan semuanya. Nomor Clara ia tekan. 2 kali. 3 kali. Tidak diangkat. Ia mencoba lagi. Akhirnya, Clara mengangkat teleponnya. Sayang, ini aku. Apa maksudnya ini? Kenapa semua rekeningku diblokir? Kenapa kamu kirim surat cerai? Ini pasti salah paham, kan? Dimas berkata, suaranya penuh kepanikan dan permohonan. Aku bisa jelaskan semuanya. Di seberang sana,
Clara hanya terdiam. Keheningan itu terasa lebih mematikan daripada ledakan amarah apapun. Sayang, tolong aku janji gak akan begini lagi. Aku bisa jelaskan soal Kirana. Itu cuma teman bisnis. Rayu Dimas, kebohongannya terdengar sangat rapuh. Dan akhirnya, Clara berbicara. Suaranya datar, dingin, dan tajam. Seolah ia berbicara dengan orang asing. Cukup, Dimas. Satu kata itu sudah cukup membuat Dimas terdiam. Sudah tidak ada kata, sayang, lagi. Jantung Dimas mencelos. Ia merasakan defeat yang paling menyakitkan. Kata-kata itu, diucapkan dengan penuh kemenangan, mengakhiri semuanya. Kamu sudah tahu semuanya? Tanya Dimas, suaranya melemah. Semuanya, Dimas, jawab Clara. Video kamu dan wanita itu di depan Menara Eiffel, rekaman suara kamu yang menertawakan saya, setiap transaksi yang kamu lakukan. Semuanya ada di tangan saya. Saya tidak butuh penjelasanmu. Dimas terdiam. Ia menoleh ke arah Kirana yang sudah beranjak pergi, meninggalkannya sendirian di lobi hotel. Mata Dimas nanar. Ia memandangi tangannya yang kosong, dompetnya yang kosong. Ia menyadari, semua yang ia miliki selama ini bukanlah hasil jerih payahnya, melainkan berkat Clara. Dan kini, Clara telah menarik semuanya. Ia mencoba menelepon Clara lagi, namun tidak ada jawaban. Clara telah memblokir nomornya. Ia melihat ke sekeliling, dan rasa malu, sakit, dan amarah itu bercampur menjadi satu. Ia telah kehilangan segalanya. Liburan di Paris yang seharusnya menjadi surga, kini telah berubah menjadi neraka. Dan itu semua adalah buah dari perbuatannya sendiri. Layar ponsel Dimas menampilkan foto Clara, senyumnya yang dulu selalu ia anggap tulus kini terasa menusuk. Ia masih berdiri mematung di lobi hotel mewah itu, napasnya tersengal-sengal. Kata-kata terakhir Clara terus terngiang, cukup, sudah tidak ada kata, sayang, lagi. Dunia Dimas yang tadinya penuh kemewahan, kini terasa hampa, kosong, seperti saldo di semua rekeningnya. Seorang petugas keamanan hotel mendekatinya dengan wajah curiga. Permisi, Tuan. Apa Anda baik-baik saja? Dimas hanya menggelengkan kepala. Ia menoleh ke arah Kirana yang masih berdiri tak jauh darinya, menatapnya dengan pandangan dingin. Ia berjalan menghampiri wanita itu, hatinya dipenuhi campuran amarah dan kepanikan. Kirana, apa yang terjadi? Tanya Dimas, suaranya parau. Apa yang terjadi? Harusnya aku yang tanya, Dimas. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang kamu punya segalanya. Kenapa semua kartumu ditolak? Bentak Kirana, tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitar mereka. Wajahnya yang tadi manis kini terlihat garang. Aku tidak tahu. Mungkin ini cuma masalah teknis. Aku akan telepon bank, jawab Dimas, mencoba mencari alasan. Namun, ia tahu itu bohong. Clara sudah memblokir semuanya. Ia tidak punya harapan. Teknis? Sampai kapan? Sampai kita jadi gelandangan di sini? Aku nggak mau, ya. Ini Paris, bukan Jakarta. Aku nggak mau tinggal di sini kalau cuma buat malu. Kirana berteriak, air matanya mulai menetes. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan. Perdebatan mereka terhenti saat seorang manajer hotel datang, menghampiri mereka dengan sebuah tagihan di tangannya. Maaf, Tuan Dimas. Anda sudah melewati batas waktu pembayaran. Biaya kamar dan semua pengeluaran Anda selama 3 hari ini belum terbayar. Jika Anda tidak bisa menyelesaikannya sekarang, kami terpaksa harus meminta Anda meninggalkan hotel. Dimas merasa wajahnya memanas. Ia merogoh dompetnya, hanya ada beberapa lembar euro dan beberapa kartu yang sudah tidak berguna. Tolong, beri saya waktu. Saya akan hubungi kerabat saya untuk mentransfer uang. Kami sudah mencoba menelepon bank Anda, Tuan, jawab manajer itu dengan nada dingin. Mereka mengatakan ada masalah pada rekening Anda dan tidak bisa diakses. Kami mohon maaf. Ucapan manajer itu bagai vonis mati. Dimas menoleh ke arah Kirana. Wajahnya pucat, mata Kirana menatapnya dengan penuh kebencian. Wanita itu sudah tahu. Ia tidak peduli lagi dengan Dimas. Ia hanya peduli pada dirinya sendiri. Aku
Aku nggak mau ikut sama kamu. Aku nggak mau jadi gelandangan. Aku akan cari cara pulang sendiri. Kirana berbalik badan dan melangkah pergi, meninggalkan Dimas yang terperangah. Kirana, tunggu, teriak Dimas. Ia mencoba mengejar, namun sebuah tangan menahannya. Petugas keamanan. Anda harus menyelesaikan tagihan Anda, Tuan, ujar sang petugas, suaranya tegas. Atau kami terpaksa melaporkan Anda ke polisi. Dimas akhirnya menyerah. Ia kembali ke kamar mereka yang mewah, diiringi tatapan sinis dari staf hotel. Ia mengemasi barang-barangnya dengan tangan gemetar. Koper yang tadinya penuh dengan pakaian bermerek dan oleh-oleh mahal, kini terasa kosong. Ia bahkan tidak punya uang untuk membayar jasa kurir. Ia harus mengangkutnya sendiri. Ia keluar dari hotel mewah itu dengan koper-koper besar, berjalan di trotoar yang ramai. Setiap orang yang lewat terlihat begitu bahagia dan bersemangat, menambah rasa hinanya. Ia merasa seperti seorang pecundang yang dibuang. Semua kenangan indah yang ia ukir bersama Kirana terasa seperti mimpi buruk. Ia berhasil menemukan Kirana di sebuah kafe. Wanita itu sedang menelpon seseorang, suaranya terdengar merengek-rengek. Mama, Kirana nggak punya uang. Kartu Dimas diblokir, dia nggak bisa bayar apa-apa. Dimas mendengar dengan jelas. Rasa marahnya memuncak. Ia tahu, Kirana hanya memanfaatkan dirinya. Kamu bajingan, teriak Kirana saat melihat Dimas. Kamu bohongin aku. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang mau beliin aku semuanya. Ternyata kamu cuma penipu. Aku penipu? Kamu pikir kamu lebih baik? Kamu cuma pelakor yang doyan uang. Kamu nggak peduli sama aku. Kamu cuma peduli sama kartu kreditku. Balas Dimas, amarahnya sudah diubun-ubun. Mereka berdebat sengit di tengah keramaian. Orang-orang melihat mereka, berbisik, mengambil foto. Dimas merasa seluruh dunia menertawakannya. Mereka berdua, yang tadinya terlihat seperti pasangan bahagia di Paris, kini tampak seperti gelandangan yang sedang bertengkar. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mencari penginapan murah. Setelah berjalan kaki berjam-jam, mereka menemukan sebuah hostel kumuh di pinggir kota. Kamarnya sempit, baunya apek, dan ranjangnya kotor. Dimas yang terbiasa tidur di ranjang king size yang empuk, kini harus tidur di ranjang kecil yang keras. Malam itu, mereka tidak bisa tidur. Mereka hanya saling diam. Kirana terus menggerutu, sementara Dimas memikirkan apa yang harus ia lakukan. Ia mencoba menelepon teman-temannya di Jakarta, namun tidak ada yang menjawab. Ia mengirimkan pesan, namun tidak ada yang membalas. Clara sudah memastikan tidak ada jalan keluar baginya. Keesokan harinya, mereka mencoba menjual barang-barang mahal yang sudah mereka beli. Mereka mendatangi beberapa toko barang bekas, namun mereka hanya diberi harga yang sangat rendah. Uang yang mereka dapatkan hanya cukup untuk makan beberapa hari, dan membeli tiket pesawat termurah yang tersedia. Namun, untuk membeli tiket pesawat, mereka harus menunggu 2 minggu lagi. 2 minggu di Paris, tanpa uang, tanpa tempat tinggal yang layak. Ini adalah neraka bagi Dimas dan Kirana. Setiap hari adalah perjuangan. Mereka harus menahan lapar, menahan dingin, dan menahan rasa malu. Hubungan mereka hancur total. Kirana terus menyalahkan Dimas. Sementara Dimas hanya bisa terdiam, menyesali semua perbuatannya. Pada suatu pagi, saat mereka duduk di sebuah taman, Kirana tiba-tiba berdiri. Dimas, aku nggak bisa begini. Aku nggak bisa hidup kayak gini. Aku akan pulang ke Indonesia sendiri. Bagaimana caranya? Kita nggak punya uang, tanya Dimas, wajahnya terlihat pasrah. Aku akan pinjam uang dari temanku, jawab Kirana, suaranya terdengar dingin. Aku sudah muak denganmu. Kamu cuma laki-laki pecundang yang sudah nggak punya apa-apa. Kamu cuma bisa bikin malu. Dimas terdiam. Ia melihat Kirana melangkah pergi, tanpa menoleh ke belakang. Wanita yang ia cintai, wanita yang ia korbankan segalanya untuknya, kini meninggalkannya begitu saja. Ia tidak terkejut. Ia tahu, dari awal, Kirana tidak pernah mencintainya. Ia hanya mencintai uangnya. Dan kini, Dimas sendirian. Benar-benar sendirian di Paris. Tanpa uang, tanpa teman, tanpa istri, dan tanpa harga diri.
Kekacauan itu baru saja dimulai, dan ia sudah tidak punya siapa-siapa lagi untuk membantunya. Dinginnya udara Paris tidak sebanding dengan hampa yang dirasakan Dimas di dalam hatinya. Ia terhuyung-huyung di tengah keramaian, pandangannya kosong. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ia mengangkut beban ribuan kilogram di pundaknya. Kirana, wanita yang ia pilih untuk mengkhianati istrinya, telah meninggalkannya begitu saja. Ia tidak punya uang, tidak punya teman, dan tidak punya tujuan. Ia telah menjadi tunawisma di salah satu kota termahal di dunia. Ia berjalan melewati etalase toko-toko perhiasan yang dulu ia kunjungi dengan Kirana. Ia melihat cincin-cincin berlian, kalung-kalung emas, dan jam tangan mewah yang seolah menertawakannya. Semua yang ia inginkan, semua yang ia perjuangkan, kini terasa begitu jauh, begitu mustahil. Ia menyesali semua perbuatannya, bukan karena rasa bersalah, melainkan karena konsekuensi yang harus ia tanggung. Ia merasa seperti seorang pecatur yang kalah telak, dikunci oleh lawannya yang ia anggap remeh. Perutnya keroncongan, namun ia tidak punya uang sepeser pun. Ia mencoba meminta-minta kepada orang-orang, namun tidak ada yang peduli. Setiap orang berjalan melewatinya, menatapnya dengan jijik. Ia yang dulunya dihormati, kini dianggap sebagai sampah masyarakat. Ia melihat sebuah pipe hone di pinggir jalan. Pikirannya kosong, namun satu nama muncul di benaknya, Clara. Ia tahu, ini adalah satu-satunya jalan keluar. Ia harus menelepon Clara. Ia harus memohon. Ia harus berpura-pura tidak tahu apa-apa, berharap Clara akan mengembalikan segalanya. Ia merogoh sakunya, namun tidak ada koin. Dengan sisa-sisa harga diri yang ia miliki, ia mendatangi seorang wanita yang sedang berjalan, memohon untuk meminjam ponselnya. "Tolong, Nyonya, saya butuh bantuan. Saya kehilangan dompet. Boleh saya pinjam ponsel Anda sebentar? Saya ingin menelepon istri saya di Jakarta." Wanita itu menatapnya dengan curiga, namun akhirnya memberikan ponselnya. Tangan Dimas bergetar saat ia menekan nomor Clara. Jantungnya berdebar kencang, seolah akan melompat keluar dari dadanya. Ia menunggu, cemas. Terdengar nada sambung yang panjang, dan ia takut Clara tidak akan menjawab. Namun, akhirnya, suara yang ia kenal baik terdengar di seberang sana. "Halo?" Suara Clara terdengar tenang, datar, dan tanpa emosi. "Sayang, ini aku." Suara Dimas terdengar parau, penuh kepanikan. Apa maksudnya ini? Kenapa semua rekeningku diblokir? Kenapa kamu kirim surat cerai? Ini pasti salah paham, kan? Ia mencoba terdengar lugu, mencoba menutupi semua kebohongannya. Ia mencoba merayu Clara dengan kata-kata manis yang dulu selalu ia gunakan. "Sayang, tolong aku bisa jelaskan semuanya. Ada orang yang menjebak kita. Aku janji, aku akan pulang secepatnya. Tolong, kembalikan semua uangku. Aku terjebak di sini, aku nggak punya apa-apa." Di seberang sana, Clara terdiam. Keheningan itu terasa lebih mematikan dari ledakan apapun. Dimas menelan ludah, menunggu jawaban yang tidak kunjung datang. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku janji, aku tidak akan berhubungan lagi dengan wanita itu. Aku janji akan jadi suami yang lebih baik. Kita bisa mulai dari awal, kan? Kita masih bisa. Cukup, Dimas. Satu kata itu sudah cukup. Kata-kata itu, diucapkan dengan penuh kemenangan, mengakhiri semua omong kosong yang keluar dari mulut Dimas. Sudah tidak ada kata, sayang, lagi. Jantung Dimas mencelos. Kaki-kakinya terasa lemas. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia tahu, Clara sudah tahu segalanya. "Kamu sudah tahu semuanya?" tanya Dimas, suaranya melemah. "Ya, semuanya," jawab Clara, suaranya tetap datar. "Video kamu dan Kirana di depan Menara Eiffel, rekaman suara kamu yang menertawakan saya, setiap transaksi yang kamu lakukan. Semuanya ada di tangan saya. Saya bahkan tahu kamu menelepon saya dari pipe hone, setelah wanita itu meninggalkanmu." Dimas terperangah. Ia menatap ke sekeliling, mencoba mencari tahu bagaimana Clara bisa tahu. Ia merasakan sebuah teror yang menusuk. Clara bukan hanya sekadar wanita yang dikhianati.
Ia adalah wanita yang berkuasa, wanita yang memiliki mata dan telinga di mana-mana. Bagaimana kamu bisa tahu? Bisik Dimas, suaranya penuh ketakutan. Aku punya mata di mana-mana. Dimas, jawab Clara, suaranya terdengar sinis. Kamu pikir kamu bisa menipuku? Kamu pikir aku hanya wanita bodoh yang bisa ditipu begitu saja? Kamu salah, Dimas. Kamu terlalu meremehkan saya. Dimas tidak bisa berkata-kata. Ia merasa seperti boneka yang tali-talinya sedang ditarik. Semua harga dirinya hancur, semua kebohongannya terungkap. Ia merasakan sebuah penyesalan yang mendalam, bukan karena ia mencintai Clara, melainkan karena ia sudah kehilangan segalanya. Pulanglah, Dimas. Kembali ke rumahmu, ke kotamu. Aku akan menunggu di sana, ucap Clara. Tunggu. Maksudmu kamu akan memaafkanku? Tanya Dimas, ada sedikit harapan di suaranya. Tidak, jawab Clara, suaranya tegas dan dingin. Aku akan menunggumu untuk membayar semua perbuatanmu. Pulanglah, aku akan pastikan kamu mendapatkan pelajaran yang paling berharga dalam hidupmu. Clara menutup teleponnya. Ponsel di tangan Dimas terasa berat. Ia mengembalikannya kepada wanita itu, mengucapkan terima kasih dengan suara serak. Ia berdiri di tengah keramaian, menatap ke arah langit malam Paris. Langit yang dulu ia anggap sebagai surga, kini terasa seperti langit penjara. Ia telah kehilangan segalanya, dan ia tahu, semua ini baru permulaan. Ia harus pulang. Ia harus kembali ke Jakarta. Ia harus kembali ke neraka yang telah ia ciptakan sendiri. Pagi hari di Paris terasa begitu pahit bagi Dimas. Setelah Kirana meninggalkannya, ia menjadi tunawisma di ibu kota paling romantis di dunia. Ia menghabiskan malam dengan tidur di bangku taman, kedinginan dan kelaparan. Setiap kali matanya terpejam, ia melihat senyum dingin Clara dan senyum licik Kirana yang meninggalkannya. Ia telah mengkhianati istrinya demi seorang wanita yang tidak memiliki hati. Dan sekarang, ia harus membayar mahal untuk itu. Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus pulang. Ia harus kembali ke Jakarta, ke neraka yang telah ia ciptakan sendiri. Ia merogoh saku celananya, hanya ada beberapa lembar euro sisa dari uang yang ia dapatkan dari penjualan barang-barang yang ia beli di awal liburan. Uang itu tidak cukup untuk membeli tiket pesawat, bahkan untuk tiket paling murah sekalipun. Dengan sisa-sisa harga diri yang ia miliki, ia mendatangi sebuah toko barang antik di pinggir kota. Ia melepas jam tangan mewahnya, jam tangan yang harganya bisa membeli sebuah mobil, dan menawarkannya kepada pemilik toko. Pemilik toko itu menatapnya dengan curiga, mengamati penampilannya yang kusut dan kotor. Setelah tawar-menawar yang sengit, Dimas hanya mendapatkan seperempat dari harga aslinya. Namun, ia tidak punya pilihan. Uang itu adalah satu-satunya harapannya. Ia berhasil mendapatkan tiket pesawat termurah. Perjalanannya, yang biasanya ia tempuh dengan kenyamanan kelas 1, kini terasa seperti penyiksaan. Ia duduk di kursi sempit, dikelilingi oleh orang-orang yang berdesakan, dan mencium aroma makanan yang tidak bisa ia beli. Perutnya terus keroncongan, namun ia harus menahan diri. Ia tidak bisa menghabiskan uangnya. Uang itu adalah modal terakhirnya untuk bertahan hidup. Setelah penerbangan yang melelahkan, ia tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Udara panas dan lembab menyambutnya. Ia berharap, entah bagaimana, ada seseorang yang menjemputnya. Ia berharap, sopir pribadinya akan berdiri di sana, menunggunya dengan mobil mewah. Namun, ia tidak melihat siapa-siapa. Ia hanya melihat keramaian, orang-orang yang saling menyapa dengan hangat, sementara ia berdiri sendirian. Ia berjalan keluar bandara, menyeret koper yang terasa berat. Ia mencoba menelepon sopirnya, namun nomornya sudah tidak aktif. Ia mencoba menelepon asisten pribadinya, namun tidak ada jawaban. Ia menyadari, Clara sudah memutus semua aksesnya. Ia sendirian. Dengan uang terakhirnya, ia menyetop sebuah taksi. "Tolong antar saya ke alamat ini," ucapnya, suaranya serak. Ia menyebutkan alamat mansionnya yang mewah. Sopir taksi itu menatapnya dengan heran. "Anda yakin, Pak? Ini alamat di kawasan elit. Jangan-jangan Anda salah alamat?" Dimas tidak menjawab. Ia hanya ingin pulang. Saat taksi itu tiba di depan gerbang mansionnya yang besar,
jantungnya berdebar kencang. Ia turun dari taksi, mengeluarkan sisa uangnya dan membayar sang sopir. Gerbang mansion itu tertutup rapat, seolah menolaknya. Ia mencoba menekan bel, namun tidak ada jawaban. Ia mencoba memutar kunci cadangan yang ia miliki, namun kunci itu tidak berfungsi. Clara sudah mengganti semua kuncinya. Ia melihat sekeliling. Rumah itu terlihat begitu megah, begitu indah. Namun, ia merasa seperti orang asing. Ia mengintip dari balik gerbang, mencoba mencari tahu apakah ada orang di dalam. Namun, rumah itu terlihat kosong, hampa, dan dingin. Dimas merasa sangat frustrasi. Ia duduk di pinggir jalan, memandangi rumahnya yang tak bisa ia masuki. Ia merogoh saku, mencari ponselnya, namun ia teringat, ponselnya sudah mati sejak ia masih di Paris. Ia tidak punya cara untuk menghubungi siapapun. Tiba-tiba, ia melihat seorang satpam keluar dari gerbang. Wajahnya terlihat familiar. Itu adalah satpam yang sudah bekerja untuk mereka selama bertahun-tahun. "Pak Budi, ini saya, Pak Dimas. Tolong bukakan gerbangnya," pinta Dimas. Pak Budi menatapnya dengan curiga, tidak ada senyum ramah di wajahnya. "Maaf, Pak Dimas. Bu Clara sudah melarang saya untuk membukakan pintu untuk Bapak. Katanya, Bapak sudah bukan suami beliau lagi. Bapak juga sudah tidak tinggal di sini." Ucapan Pak Budi bagai petir di siang bolong. Hati Dimas hancur. Ia merasa seperti seorang pengemis. Ia telah kehilangan segalanya. Rumah, harta, dan istri yang mencintainya. Ia mencoba merayu Pak Budi, namun satpam itu hanya menggelengkan kepalanya dan kembali masuk ke dalam. Dimas tidak punya pilihan. Ia harus mencari tempat lain. Ia berjalan kaki ke sebuah hotel murah. Ia membayar dengan uang terakhirnya untuk 1 malam. Kamarnya sempit, baunya apek, dan ranjangnya kotor. Ia yang terbiasa tidur di ranjang king size yang empuk, kini harus tidur di ranjang kecil yang keras. Pagi harinya, ia mendatangi kantornya. Ia berharap pekerjaannya masih ada. Ia berharap statusnya sebagai direktur masih diakui. Namun, ia salah. Saat ia memasuki gedung, resepsionis menatapnya dengan aneh. "Permisi, Bapak siapa ya? Ada urusan apa?" "Saya Dimas. Direktur di sini," jawab Dimas, suaranya terdengar angkuh, meskipun hatinya dipenuhi keraguan. "Maaf, Pak. Sepertinya Bapak salah orang. Direktur pemasaran sudah dipegang oleh Bapak Andre," jawab sang resepsionis, suaranya dingin. "Bapak Dimas sudah tidak bekerja di sini lagi." Dunia Dimas runtuh untuk yang kesekian kalinya. Ia berjalan keluar dari kantor itu, merasa hancur. Ia tidak punya apa-apa lagi. Ia telah kehilangan semua yang ia miliki. Pekerjaan, harta, dan bahkan harga dirinya. Ia menyadari, ini semua bukan hanya kebetulan. Ini semua adalah bagian dari rencana Clara. Ia berjalan di trotoar yang ramai. Ia menatap ke arah gedung-gedung tinggi, mobil-mobil mewah, dan orang-orang yang berjalan dengan penuh percaya diri. Ia merasa seperti orang asing di kotanya sendiri. Ia telah jatuh, dan ia tahu, semua ini baru permulaan dari penderitaannya. Ia tidak punya tempat untuk pergi. Tidak ada teman yang mau membantunya. Tidak ada keluarga yang peduli. Ia berjalan terus, entah kemana, hingga malam tiba. Ia duduk di pinggir jalan, bersandar pada tembok kotor. Ia menangis, bukan karena ia kehilangan harta, melainkan karena ia menyadari, ia telah kehilangan semua yang paling berharga dalam hidupnya. Matahari terbit di Jakarta menyambut Dimas dengan kehangatan yang terasa asing di kulitnya yang kotor. Setelah menghabiskan malam yang dingin di emperan toko, ia terbangun dengan tubuh yang sakit dan perut yang lapar. Pikirannya dipenuhi satu tujuan, mencari cara untuk kembali ke kehidupannya yang dulu. Ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia adalah Dimas, pria yang dulu memiliki segalanya. Ia yakin, dengan statusnya, ia masih punya kartu as. Rencananya sederhana, ia akan menemui semua orang yang pernah berhutang budi kepadanya. Ia akan menemui kolega bisnis, teman-teman lama di klub golf, dan bahkan keluarganya sendiri. Ia yakin, mereka tidak akan membiarkannya jatuh. Ia berjalan kaki menuju sebuah restoran mewah di kawasan bisnis Jakarta,
tempat ia dulu sering mengadakan pertemuan penting. Di sana, ia melihat salah satu rekan bisnisnya, Hendra, sedang makan siang dengan beberapa pengusaha lain. Dimas berjalan menghampiri meja mereka, wajahnya dipenuhi senyum palsu. "Hendra, apa kabar, bro?" sapa Dimas, mencoba terlihat santai. Hendra menoleh. Wajahnya yang tadinya ceria langsung berubah dingin. Ia tidak membalas sapaan Dimas. Rekan-rekan bisnis lainnya pun menatapnya dengan aneh. "Dimas? Kamu ngapain di sini?" tanya Hendra, suaranya terdengar tidak nyaman. Aku mau bicarain soal bisnis. Ada proyek baru yang bisa kita kerjakan bareng," jawab Dimas, mencoba merayu. "Aku butuh pinjaman modal sedikit. Nanti aku bayar 2 kali lipat." Hendra dan rekan-rekannya saling melirik. Salah satu dari mereka tersenyum sinis. "Dimas, kita dengar kabar buruk tentang kamu. Soal gugatan cerai, dan juga soal skandal di Paris." Jantung Dimas mencelos. Ia tidak menyangka Clara sudah bergerak secepat ini. "Itu semua salah paham, bro. Aku bisa jelaskan?" "Kita tidak perlu penjelasanmu," potong Hendra, suaranya tegas. "Bisnis adalah bisnis. Kami tidak bisa bekerja sama dengan orang yang reputasinya sudah hancur." "Maaf, Dimas. Kamu bisa pergi sekarang." Dimas terdiam. Ia merasa seperti ditampar. Ia yang dulu dihormati, kini ditendang begitu saja. Ia berjalan keluar dari restoran itu dengan kepala tertunduk, malu. Ia tidak menyerah. Ia berjalan menuju klub golf, tempat ia biasa menghabiskan akhir pekan. Di sana, ia melihat teman-teman lamanya sedang tertawa-tawa. Ia berjalan menghampiri mereka, mencoba tersenyum. "Bro, lagi pada main golf, ya? Aku ikut dong," ucap Dimas, mencoba bergabung. Mereka semua menoleh. Wajah mereka yang tadinya ceria langsung berubah masam. "Dimas, udah balik?" tanya salah satu dari mereka, suaranya terdengar dingin. "Iya, nih. Kangen main golf bareng kalian," jawab Dimas, mencoba mencairkan suasana. "Boleh pinjam stick golf?" "Nggak? Nanti aku ganti." "Maaf, Dim," potong teman itu. "Kami lagi sibuk. Kita nggak ada waktu buat ngobrol. Lagian, anggota klub ini harus bayar iuran. Kamu udah nggak bisa bayar, kan?" Mereka semua tertawa, tawa yang terdengar bagai bisikan setan di telinga Dimas. Ia merasakan air matanya menetes. Mereka bukan teman. Mereka hanya orang-orang yang mengenalnya karena uang dan status. Ia yang dulu dihormati, kini diinjak-injak. Dimas pergi. Ia tidak tahu harus kemana lagi. Ia mengambil keputusan terakhir, ia akan menemui keluarganya. Ia tahu, orang tua dan saudaranya tidak akan meninggalkannya. Keluarga adalah segalanya. Ia berjalan ke rumah adiknya, Nina. Ia menekan bel, menunggu dengan cemas. Nina membuka pintu, wajahnya terkejut melihat kakaknya yang kusut dan kotor. "Kak Dimas? Kamu kenapa?" tanya Nina. Suaranya bergetar. Dimas langsung memeluk adiknya, air matanya menetes. "Nina, tolongin aku. Aku nggak punya apa-apa lagi. Clara sudah ambil semuanya. Dia memblokir semua rekeningku. Dia bahkan gugat cerai." Nina tidak membalas pelukan kakaknya. Ia hanya menatap Dimas dengan tatapan yang dipenuhi rasa kasihan dan kekecewaan. "Kak, Mama sama Papa sudah tahu. Pengacara Clara sudah menghubungi kita. Mereka bilang kalau kita membantu kakak, kita bisa terlibat kasus hukum." Dunia Dimas runtuh untuk yang terakhir kalinya. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia melihat wajah adiknya yang dulu selalu menyayanginya, kini terlihat dingin dan asing. "Kak, maaf. Kami tidak bisa membantumu," ucap Nina, suaranya serak. "Kakak harus menghadapi ini sendiri. Ini karma dari semua perbuatanmu." Nina menutup pintu, meninggalkan Dimas sendirian di luar. Dimas tidak bergerak. Ia berdiri di sana, di depan rumah adiknya, menyadari bahwa ia benar-benar sendirian. Ia tidak punya apa-apa lagi. Harta, reputasi, teman, bahkan keluarga. Semua yang ia miliki, semua yang ia anggap remeh, kini telah lenyap. Ia berjalan pergi,
Tubuhnya terasa ringan, namun hatinya terasa berat. Ia tidak lagi marah pada Clara. Ia tidak lagi marah pada Kirana. Ia hanya marah pada dirinya sendiri. Ia menyadari, semua ini adalah hasil dari perbuatannya. Ia telah mengkhianati cinta yang tulus, dan sekarang ia harus membayarnya dengan kesendirian dan penderitaan. Ia berhenti di sebuah jembatan, menatap ke arah sungai yang mengalir. Ia melihat pantulan wajahnya di air, wajah yang lusuh, kotor, dan penuh penyesalan. Ia melihat bayangan seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Ia tahu, ia tidak punya pilihan lain. Ia harus menemui Clara. Ia harus memohon ampun. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia telah hancur. Jakarta tidak pernah terasa sekejam ini bagi Dimas. Setelah menghabiskan malam di perantoko, ia terbangun dengan tubuh yang sakit dan jiwa yang hampa. Ia tidak punya apa-apa lagi. Uang, teman, keluarga, bahkan harga dirinya. Semua sudah lenyap. Hanya ada satu harapan terakhir yang tersisa, satu-satunya orang yang mungkin bisa mengembalikannya ke kehidupan lamanya, Clara. Ia tahu, ia harus menemui Clara. Ia harus memohon, bersujud, dan meminta maaf atas semua kesalahannya. Dengan pakaian yang lusuh dan bau, ia berjalan kaki menuju kantor Clara. Jalanan Jakarta yang pada terasa begitu panjang, dan setiap langkahnya terasa seperti pengakuan atas kegagalannya. Pria yang dulunya bepergian dengan mobil mewah, kini berjalan di trotoar yang kotor, disenggol oleh pejalan kaki lain, dan ditatap dengan jijik oleh orang-orang. Ia tidak peduli. Ia hanya punya satu tujuan. Setelah berjalan hampir 2 jam, ia tiba di depan gedung pencakar langit yang merupakan kantor pusat perusahaan Clara. Ia menatap ke atas, melihat logo perusahaannya yang berkilauan. Dulu, ia sering datang ke sana dengan penuh kebanggaan, sebagai suami dari pemilik perusahaan. Kini, ia hanya seorang pengemis yang ingin masuk. Ia berjalan ke arah resepsionis, yang dulu selalu menyambutnya dengan senyum hormat. Kali ini, wajah resepsionis itu terlihat dingin dan tidak ramah. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya, suaranya terdengar tidak sabar. Saya Dimas. Saya ingin bertemu dengan Nona Clara," jawab Dimas, suaranya bergetar. Resepsionis itu menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Wajahnya yang dulunya cerah kini terlihat masam. "Anda harus membuat janji, Pak. Nona Clara tidak menerima tamu tanpa janji. Tolong, ini penting. Ini darurat. Bilang saja, saya suaminya. Saya butuh bicara dengannya," pinta Dimas. "Maaf, Pak. Nona Clara sudah tidak punya suami. Jika Anda tidak ada urusan lain, tolong pergi. Anda membuat suasana di sini tidak nyaman," ucap sang resepsionis, suaranya tegas. Dimas tidak menyerah. Ia terus memohon. Ia tidak peduli dengan tatapan orang-orang. Ia tidak punya apa-apa lagi untuk hilang. Ia harus bertemu Clara. Ia harus mendapatkan kembali kehidupannya. Setelah berdebat selama beberapa menit, akhirnya asisten Clara datang. Asisten itu, yang dulu sering membawakannya kopi, kini menatapnya dengan penuh rasa kasihan. "Maaf, Pak Dimas. Nona Clara tidak mau bertemu dengan Anda. Anda harus pergi. Tolong sampaikan padanya, saya tidak akan pergi sebelum bertemu dengannya. Saya mohon," pinta Dimas, air matanya menetes. Asisten itu terdiam sejenak, melihat wajah Dimas yang penuh keputusasaan. Ia akhirnya mengangguk. "Baik, tapi Anda harus menunggu." Dimas duduk di lobi, menunggu. Ia melihat poster-poster besar di dinding, menampilkan foto Clara dengan senyum penuh percaya diri. Ia melihat video-video yang memamerkan kesuksesan perusahaannya. Setiap poster, setiap video, terasa seperti sebuah cambuk yang memukulnya, mengingatkannya pada semua yang telah ia buang. Setelah menunggu hampir 2 jam, asisten Clara datang. "Nona Clara akan bertemu dengan Anda. Silakan ikut saya." Dimas berdiri, kakinya terasa lemas. Ia mengikuti asisten itu ke sebuah lift pribadi, yang hanya bisa digunakan oleh orang-orang tertentu. Lift itu membawanya ke lantai teratas, ke kantor Clara. Saat pintu lift terbuka, ia melihat sebuah kantor yang begitu megah, begitu indah. Dan di balik meja kerja yang besar,
Duduk seorang wanita yang terlihat begitu anggun, begitu berkuasa, dan begitu dingin. Clara. Clara tidak berdiri. Ia tidak tersenyum. Ia hanya menatap Dimas dengan tatapan yang kosong, seolah ia sedang melihat orang asing. Clara sayang aku. Dimas mencoba berbicara, suaranya tercekat. Duduk, potong Clara, suaranya datar. Dimas duduk di kursi yang berada di depan meja Clara, merasakan ketegangan yang begitu mencekam. Ia menatap Clara, yang terlihat begitu sempurna. Rambutnya terikat rapi, riasannya tipis, dan pakaiannya elegan. Ia terlihat seperti seorang ratu. Dan ia, Dimas, hanya seorang pengemis yang kotor. "Kenapa kamu datang?" tanya Clara, suaranya dingin. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku janji, aku tidak akan mengulanginya lagi. Tolong, maafkan aku. Aku akan jadi suami yang lebih baik, ucap Dimas, air matanya menetes. Aku rela melakukan apapun. Aku rela meninggalkan Kirana. Aku rela jadi pelayanmu. Clara hanya mendengarkan, wajahnya tanpa ekspresi. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku butuh kamu. Tolong, kembalikan semua uangku. Aku tidak punya apa-apa lagi, pinta Dimas, suaranya memohon. Clara mengambil sebuah berkas dari mejanya dan meletakkannya di depan Dimas. Kamu tahu ini apa? Ini adalah bukti-bukti yang saya kumpulkan. Ada foto-foto kamu di Paris, rekaman suara kamu, dan rincian transaksi rekeningmu. Dimas menatap berkas itu. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia tahu, Clara punya segalanya. Kamu pikir saya wanita bodoh yang bisa ditipu begitu saja? Kamu pikir saya tidak tahu apa-apa? Kamu salah, Dimas. Kamu terlalu meremehkan saya. Kamu pikir saya hanya seorang wanita kaya yang bisa kamu manfaatkan. Kamu sangat picik, ucap Clara, suaranya terdengar jijik. Aku tahu aku salah. Aku menyesal, bisik Dimas. Clara tersenyum, senyum yang begitu dingin dan begitu sinis. Menyesal? Kamu menyesal karena kamu ketahuan, bukan? Kamu menyesal karena kamu kehilangan semuanya, bukan karena kamu menyakiti saya. Permintaan maafmu tidak tulus. Jantung Dimas mencelos. Ia tidak bisa berkata-kata. Saya sudah muak dengan kebohonganmu, Dimas. Saya sudah muak dengan pengkhianatanmu. Saya tidak butuh permintaan maafmu. Saya tidak butuh kamu kembali. Saya sudah tidak mencintaimu, ucap Clara, suaranya tegas. Perceraian kita akan segera selesai. Kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan. Kebebasan. Dan saya akan mendapatkan kebahagiaan yang pantas saya dapatkan. Clara berdiri. Sekarang, kamu bisa pergi. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan denganmu. Dimas tidak bergerak. Ia menatap Clara, air matanya terus menetes. Clara, tolong aku akan jadi budakmu. Aku akan melakukan apapun. Tidak, jawab Clara, suaranya dingin. Kamu harus menghadapi konsekuensi dari perbuatanmu sendiri. Ini karma. Dan saya tidak akan mengangkat satu pun jari untuk menolongmu. Clara menekan sebuah tombol di mejanya. Asistennya masuk dan menuntun Dimas keluar dari ruangan itu. Dimas tidak menolak. Ia tidak punya kekuatan lagi. Ia berjalan keluar, tubuhnya terasa ringan, namun hatinya hancur. Ia tahu, ia telah kehilangan semuanya. Dan ia harus menghadapi kenyataan, bahwa ia telah hancur. Setelah diusir dari kantor Clara, dunia Dimas benar-benar runtuh. Ia tidak punya apa-apa lagi. Setiap langkahnya di jalanan Jakarta terasa berat, seolah ia membawa beban semua dosa-dosanya. Ia adalah Dimas, yang dulu dihormati, kini hanya seorang tunawisma di kotanya sendiri. Ia menyadari, hukuman yang diberikan Clara bukanlah hukuman finansial semata, melainkan hukuman sosial dan emosional yang jauh lebih menyakitkan. Untuk bertahan hidup, Dimas terpaksa mengambil pekerjaan apapun yang bisa ia dapatkan. Ia menjadi kuli panggul di pasar, mengangkat karung-karung berat dengan bayaran yang tidak seberapa. Tubuhnya yang terbiasa duduk di kursi empuk kantor kini harus menahan beban berat, dan tangannya yang terbiasa memegang pena kini dipenuhi lecet. Setiap kali ia mengangkat karung,
Ia teringat pada jas mahalnya yang ia kenakan saat berada di Paris. Ia tersenyum sinis. Hidup memang penuh ironi. Pada malam hari, ia tidur di sebuah gubuk kecil di pinggir sungai. Bau amis dan kotoran menusuk hidungnya. Ia yang terbiasa tidur di ranjang king size yang empuk, kini harus tidur di ranjang kecil yang kotor. Setiap kali ia menutup mata, ia teringat pada kamar mewah di Paris, dan ia merasakan sebuah penyesalan yang mendalam. Bukan karena ia kehilangan kemewahan, melainkan karena ia menyadari, semua itu tidak ada artinya tanpa Clara. Rasa sakit dan penyesalan itu terus menghantuinya. Setiap kali ia melihat sebuah mobil mewah, ia teringat pada mobilnya sendiri yang kini sudah menjadi milik Clara. Setiap kali ia melihat sebuah restoran mewah, ia teringat pada makan malam romantis yang dulu ia habiskan bersama Clara. Setiap kali ia melihat sebuah pasangan yang saling mencintai, ia teringat pada cinta yang dulu ia buang. Penyesalan itu datang terlambat, namun sangat menyakitkan. Ia tidak lagi marah pada Clara, ia tidak lagi marah pada Kirana. Ia hanya marah pada dirinya sendiri. Ia menyadari, ia telah mengkhianati seorang wanita yang tulus mencintainya. Ia telah membuang sebuah berlian demi sebuah kepingan kaca. Ia telah menukar cinta dan kesetiaan dengan nafsu dan keserakahan. Suatu sore, saat ia sedang mengangkut barang di sebuah kafe, ia melihat sebuah mobil mewah berhenti di depan kafe itu. Jantungnya berdebar kencang. Ia melihat seorang wanita keluar dari mobil itu. Rambutnya terikat rapi, gaunnya elegan, dan senyumnya indah. Itu Clara. Clara terlihat begitu bahagia, begitu ceria. Ia tertawa bersama teman-temannya, membahas bisnis dan masa depan. Dimas hanya bisa menatapnya dari kejauhan, tersembunyi di balik tumpukan karung. Ia melihat mata Clara yang memancarkan kebahagiaan yang tulus, kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan saat bersamanya. Ia melihat senyum Clara yang begitu indah, senyum yang dulu ia anggap remeh. Dimas ingin berlari menghampirinya, memohonnya untuk kembali. Namun, kakinya terasa berat, seolah terpaku di tempat. Ia tahu, ia tidak punya hak. Ia sudah bukan siapa-siapa lagi. Ia hanya seorang pengemis yang tidak pantas berada di dekat seorang ratu. Ia melihat Clara pergi, mobilnya melaju menjauh, meninggalkannya sendirian. Air matanya menetes, namun bukan karena rasa sakit, melainkan karena rasa penyesalan. Ia menyesal karena ia tidak pernah menghargai Clara saat ia memilikinya. Ia menyesal karena ia telah membuang cinta yang begitu tulus. Malam itu, di gubuknya yang kotor, Dimas menangis. Ia tidak menangis karena ia lapar, tidak menangis karena ia kedinginan. Ia menangis karena ia menyadari, ia telah kehilangan semua yang paling berharga dalam hidupnya. Ia tidak hanya kehilangan uang, ia juga kehilangan cinta, harga diri, dan kebahagiaan. Ia telah kehilangan semua yang membuatnya menjadi manusia. Ia melihat sekeliling, dan rasa sepi itu menusuk. Ia tidak punya siapa-siapa. Keluarganya menjauh, teman-temannya meninggalkannya, dan Kirana. Kirana sudah menghilang entah kemana. Ia sendirian. Ia tahu, ini adalah karma. Ini adalah hukuman yang harus ia tanggung. Dan ia tahu, ia harus menghadapi semuanya sendirian, tanpa bantuan siapapun. Ia menyesal. Penyesalan itu datang terlambat. Namun, ia tahu, ia harus menjalaninya. Waktu terus berjalan. 6 bulan telah berlalu sejak hari Dimas terakhir kali melihat Clara di kantornya. Kehidupan terus berputar, dan bagi Clara, putaran itu membawanya ke puncak kebahagiaan sejati. Setelah perceraian mereka diputuskan di pengadilan, Clara mendapatkan semua aset dan hak asuh atas properti mereka. Ia tidak peduli dengan uang itu, karena ia tahu, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Ia menggunakan aset-aset itu untuk mengembangkan bisnisnya, yang kini semakin sukses dan disegani di tingkat internasional. Clara tidak lagi merasa marah. Rasa sakit yang dulu ia rasakan kini telah digantikan oleh rasa lega dan kedamaian. Ia menemukan kembali dirinya yang sejati, wanita yang kuat, mandiri, dan berani. Ia menghabiskan waktunya dengan melakukan hal-hal yang ia cintai, bepergian, berolahraga, dan menghabiskan waktu bersama orang-orang yang tulus mencintainya. Ia menemukan teman-teman baru, rekan-rekan bisnis yang jujur, dan ia bahkan mulai menjalin hubungan dengan seorang pria yang menghargai dirinya, bukan hartanya.
Di sisi lain kota, kehidupan Dimas adalah cerminan dari kegelapan yang ia bawa dalam dirinya. Ia masih hidup sebagai gelandangan, tidur di emperan toko, dan makan dari sisa-sisa makanan. Tubuhnya yang dulu berisi kini kurus kering. Wajahnya dipenuhi kumis dan janggut yang tidak terurus, dan matanya yang dulu penuh keserakahan kini dipenuhi kehampaan. Ia tidak lagi peduli dengan uang atau status. Ia hanya peduli dengan hidupnya yang hancur. Ia terus bekerja sebagai kuli panggul, mengangkut barang-barang berat dengan bayaran yang tidak seberapa. Setiap kali ia melihat sebuah mobil mewah lewat, ia teringat pada hidupnya yang dulu. Setiap kali ia melihat sebuah keluarga yang bahagia, ia teringat pada cinta yang dulu ia buang. Ia tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia dihantui oleh bayangan Clara yang tersenyum dingin dan Kirana yang meninggalkannya begitu saja. Suatu sore, saat ia sedang berjalan di sebuah jalanan yang ramai, ia melihat sebuah mobil mewah berhenti di depannya. Jendela mobil itu terbuka, dan ia melihat seorang wanita yang sangat cantik dan elegan duduk di kursi belakang. Rambutnya terurai, gaunnya indah, dan senyumnya begitu tulus. Itu Clara. Di sampingnya, duduk seorang pria yang tampan dan ramah. Mereka berdua tertawa, terlihat begitu bahagia dan saling mencintai. Dimas terpaku. Ia menatap Clara, yang terlihat begitu damai. Ia tidak marah, ia tidak dendam. Ia hanya melihat Dimas dengan tatapan yang kosong, seolah ia sedang melihat orang asing yang tidak ia kenal. Clara tidak menoleh ke belakang, tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk ke arah sopirnya, dan mobil itu pun melaju menjauh. Dimas tidak berteriak, ia tidak memohon. Ia hanya berdiri di sana, menatap kepergian mobil itu. Ia merasa sebuah kesedihan yang mendalam. Ia menyadari, ia tidak hanya kehilangan harta, ia juga kehilangan kebahagiaan. Ia menyadari, ia telah mengkhianati seorang wanita yang tulus mencintainya, dan sekarang ia harus membayar harga yang paling mahal. Ia tidak lagi bisa menipu dirinya sendiri. Ia tahu, semua ini adalah karma. Ia telah menanam benih kebohongan dan pengkhianatan, dan sekarang ia harus menuai hasil yang pahit. Ia telah membuang cinta yang tulus demi nafsu sesaat, dan sekarang ia harus hidup sendirian, tanpa cinta, tanpa harapan, dan tanpa masa depan. Hidupnya tidak akan pernah kembali seperti dulu. Ia tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali apa yang ia miliki. Dan itulah hukuman yang paling menyakitkan. Ia tidak hanya kehilangan uang, ia kehilangan semua yang paling berharga dalam hidupnya. Ia kehilangan cinta, harga diri, dan kebahagiaan. Dan ia tahu, ia harus hidup dengan semua itu, selamanya. Pesan moral. Kisah Clara dan Dimas mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang uang atau status, melainkan tentang integritas dan kesetiaan. Cinta yang tulus dan hati yang jujur adalah harta yang tidak bisa dibeli dengan uang, dan sekali hilang, tidak akan bisa dikembalikan. Pengkhianatan tidak hanya menyakiti orang lain, tetapi juga menghancurkan diri sendiri. Pada akhirnya, karma akan selalu menemukan jalannya, dan setiap perbuatan buruk akan dibalas dengan konsekuensi yang setimpal.